Jadi, seperti yang saya lihat, sangat mungkin dia kembali kali ini untuk menunjukkan niat baik kepada kita dan mengambil kesempatan untuk meringankan hubungan. Olivia berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli apa tujuannya, tetapi dia kembali tanpa izin saya. Ini jelas tidak mematuhi perintah saya." Olivia berkata, "Saya sudah memintanya untuk pergi ke St. Petersburg, Rusia kemarin, tetapi dia tidak mendengarkan saya, tetapi dia bahkan berani kembali ke Eropa Utara. Dan dia bahkan memiliki keberanian untuk mengatakan dalam video bahwa dia akan menjadi pendampingku. Aku tidak akan membiarkan dia menjadi pengiring pengantinku. Dia tidak akan diizinkan untuk melompat keluar dan mencuri perhatian di pernikahanku." Richard mengerutkan kening dan berkata, "Saya mendengar bahwa keluarga Renza telah menyerah kepada front kataklismik. Meskipun menyerah, tetapi keluarga Renza masih harus memiliki setengah dari asetnya, menghitung setidaknya 1 atau 200 miliar euro dalam ukuran aset. Kekuatan ini tidak bisa diremehkan. Selain itu, Concord yang Sofia duduki juga merupakan aset keluarga Renza, sehingga dapat dilihat bahwa meskipun keluarga Renza telah menderita kerugian besar, tetapi belum sepenuhnya jatuh, bagi kami, dia masih sangat berharga." Berbicara di sini, dia membujuk Olivia, "Oleh karena itu, saya pikir Anda tidak perlu terlalu marah dulu, atau lihat dulu apa yang sebenarnya ingin dilakukan Sofia, jika dia benar-benar ingin datang untuk memperbaiki hubungan dengan Anda, dan pada saat yang sama setelahnya. Pernikahan besarmu, dan bisa secara sadar. Kalau begitu biarkan dia kembali untuk bekerja sama dengan kita dengan baik, menarik dana keluarga Renza ke Eropa Utara, dan mengapa kamu harus berselisih dengannya?" Olivia berkata dengan ekspresi jijik, "Karena aku tidak suka sejajar dengan Sofia." Setelah mengatakan itu, dia mengertakkan gigi dan melanjutkan, "Selama bertahun-tahun, tidak peduli apa yang saya lakukan, saya selalu ditekan olehnya. Dalam hal hukum warisan, dia berada di depan saya. Dari segi penampilan, dia juga lebih cantik dariku. Dalam hal prestasi, dia selalu lebih baik dariku. Bahkan dalam hal popularitas, dia jauh lebih dicintai daripada aku. Kemudian, saya berhasil mendapatkan suksesi pertama, tetapi dia masih memiliki tingkat dukungan populer tertinggi." Berbicara tentang ini, Olivia dengan marah meraung rendah, "Yang paling membuatku tidak tahan adalah, setelah saya dinobatkan sebagai pewaris pertama, hampir 1 juta warga negara yang tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan selain pergi ke situs Gedung Putih untuk mengajukan petisi kepada Gedung Putih agar mengganggu keluarga kerajaan Nordik dan mengembalikan Sofia sebagai pewaris pertama. Masalah ini telah berada di urutan teratas daftar berita di Eropa dan Amerika. Bagi saya, ini memalukan seumur hidup. Jadi, yang aku inginkan adalah dia sujud kepadaku secara permanen. Setiap kali dia melihatku, dia harus membungkuk dan dengan hormat memanggilku Yang Mulia Olivia." Ibunya Olivia buru-buru berkata, "Olivia, jangan marah. Sekarang Sofia telah mengirim video, mengumumkan secara terbuka bahwa dia akan kembali. Kami hanya bisa menerimanya sementara dan membiarkannya menghadiri pernikahanmu untuk mencegah publik memilihnya. Pada saat yang sama, dia juga harus menjadi pengiring pengantin Anda, karena hanya dengan cara ini, untuk memastikan bahwa publik tidak mengajukan pertanyaan, dan begitu pernikahan selesai, untuk memaksanya meninggalkan Eropa Utara secara sadar. Jangan biarkan dia menetap di sini lagi." Olivia berkata dengan ekspresi bengkok, "Dia sengaja menggunakan publik untuk mengambil keuntungan dariku. Aku hanya akan membiarkan dia datang dan pergi sesukanya. Jika dia berhasil kali ini, tidak akan lama sebelum dia mendapatkan yang berikutnya. Jika dia melakukannya lagi pada hari upacara penobatan saya, apa yang akan saya lakukan?" "Ini keterlaluan," ibunya berkata. "Olivia, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kali ini Sofia telah mengirim video di pesawat. Kami akan membiarkannya kembali kali ini, tapi setelah kembali untuk mengendalikannya,
Katakan padanya bahwa jika dia berani kembali ke Eropa Utara tanpa izin lain kali, maka kita akan segera membunuh ibunya. Biarkan dia menggunakan kebijaksanaannya." Olivia yang sangat marah pada intinya, akhirnya menerima nasihat ibunya. Karena meskipun dia marah, dia juga sangat jelas tentang situasi saat ini. Karena Sofia sudah memainkan permainan, sulit baginya untuk memiliki kesempatan untuk melawan sekarang. Satu-satunya cara adalah menunggu dia datang, menggunakan nyawa ibunya sebagai pemerasan, agar mulai sekarang, jangan melakukan hal yang sama, membuat kesalahan yang sama. Ayahnya, Richard, melihat bahwa dia akhirnya sedikit tenang dan berkata, "Olivia, karena Sofia naik Concorde, kurasa dia pasti ada di bandara pada malam hari. Jadi saya sarankan kamu pergi ke bandara dengan William untuk menemuinya terlebih dahulu." "Aku tahu," Olivia berkata dengan suara dingin, agar wanita jalang ini tidak berbicara omong kosong di depan dunia luar. "Aku harus mengendalikan semua perjalanannya dan sita ponselnya ketika saatnya tiba, agar tidak memberinya kesempatan untuk mengirimkan informasi ke dunia luar." Richard mengangguk dengan penuh penghargaan dan berkata, "Satu-satunya masalah adalah kamu terlalu cepat marah dan impulsif. Jika kamu bisa mengubahnya juga, kamu pasti akan lebih kuat di masa depan." Olivia berkata tanpa ekspresi, "Selama aku memecahkan Sofia, emosiku akan terkendali. Dia telah membawakanku terlalu banyak bayangan selama bertahun-tahun. Jika menyangkut hal-hal yang berhubungan dengannya, emosiku seperti tong bedak, dengan sedikit gesekan itu akan meledak." Richard menepuk bahunya dan berkata dengan menghibur, "Jangan khawatir Olivia, kali ini, kita pasti akan menyelesaikan masalah Sofia untuk selamanya, sehingga dia dapat dengan jujur membantu kita mengumpulkan sumber daya dari keluarga Renza." Olivia berkata dengan ekspresi muram, "Sebenarnya, aku tidak ingin dia menikah dengan keluarga Renza lagi. Aku masih ingin memberikannya kepada Aman Ramovic dari Rusia." Richard menasihati, "Aset Aman Ramovic paling banter. Sebagian kecil dari keluarga Renza, tidak hemat biaya." Olivia berkata dengan serius, "Tapi Aman Ramovic bersedia membayar keluarga kerajaan 500 miliar euro secara langsung jika Sofia menikahinya tanpa masalah." Richard tertawa, 500 miliar euro adalah biaya pembelian satu kali. Tetapi bukankah keluarga Renza sudah berjanji untuk menginvestasikan 2 triliun euro di sini dan bekerja dengan kami? Dan ini hanya pendahuluan, tidak ada yang tahu berapa banyak ruang yang akan ada di masa depan, jadi tentu saja tidak hemat biaya untuk memberikannya kepada Aman Ramovic. Olivia memandang Richard dan berkata dengan sangat serius, "Ayah, jangan lupa bahwa penyakit bawaan Sofia sangat serius. Dia mungkin tidak hidup lama. Jika dia hanya bisa hidup beberapa bulan, kemudian dana keluarga Renza mungkin hanya mencapai beberapa ratus miliar euro untuk dana awal. Bahkan sebelum dana awal ada, dia sudah mati. Jika dia meninggal, tidak mungkin keluarga akan terus berinvestasi pada kita." Ekspresi Richard tercengang saat dia bergumam, "Sialan, kenapa aku tidak memikirkan lapisan ini?" Alis Olivia memancarkan jejak pikiran jahat. Dia dengan dingin berkata, "Sofia sekarang sakit parah, anjing peliharaan yang sekarat. Jika kita tidak ingin menggigitnya di tangan kita, atau harus menemukan tahap saat ini untuk membayar penjual tercepat, berikan dia kepada Aman Ramovic. 500 miliar euro akan segera tiba, dan pada saat dia meninggal di St. Petersburg, apa artinya bagi kita? Aman Ramovic tidak bisa menyeret mayat itu dan datang kepada kami untuk mengembalikannya kepada kami, bukan?" Richard berkata dengan sikap yang menakjubkan, "Olivia, kamulah yang berpikir lebih komprehensif. Kalau begitu, ayo cari cara untuk mengirim Sofia ke Aman Ramovic." Olivia mengangguk dan mencibir, "Karena dia ada di sini, maka nasibnya akan berada di tanganku. Saya mendengar bahwa Aman Ramovic sedikit mesum di hati dan suka menyiksa wanita di tempat tidur dengan segala macam cara yang tidak manusiawi.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.